Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali dan berterima kasih sekali kepada para bunda-bunda senior Mujari yang sudah berkenan mengajak saya bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak pada pagi hari ini. Saya bersyukur sekali karena ini bagi saya kelas yang sangat berharga, bisa belajar bersama-sama dari para pakar-pakar dan juga para pengalaman ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Saya berharap nanti akan ada interaksi seperti itu. Baik, saya kira pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan paling tidak model yang sangat komprehensif ya kalau kita bicara soal anak zaman now gitu. Yang pertama dari Bunda Fitri ini, beliau pengalaman selain sebagai psikolog juga bagaimana mengasuh ketiga anaknya yang tentu saja anak di era digital ya, lahir bahasa Jawanya lahir ceprot sudah ada digital gitu, beda dengan era seusia saya. Lalu yang kedua kita punya model Putri ini, saya kira juga saya menyebutnya Ananda mungkin ya. Ananda yang saya kira sangat melek, sangat punya powerful gitu ya sebagai sebuah remaja, tetapi dengan usia yang relatif sangat muda bisa bicara di forum internasional di sidang umum PBB. Saya kira ini manusia langka. Jadi saya menyampaikan selamat dan bangga kepada Putri. Lalu yang ketiga ini juga saya kira Mbak Kristiawan ini sebuah model yang juga bagaimana potret perempuan masih muda kita menduduki posisi-posisi yang sangat strategis sebagai vice president itu. Vice president di Gojek yang sekarang bisnisnya sangat luar biasa. Jadi saya kira tiga model ini sudah ada di tengah-tengah kita. Saya termasuk yang belajar banyak dari ketiganya. Saya ini untungnya pembicara terakhir, jadi tinggal menyimpulkan dari ketiganya. Saya mencoba merangkum menjadi tadi bahwa peran perempuan itu selain juga ini mohon slide berikutnya. Ada digital ya. Oh, arahnya ke sana. Oke ya. Ya. Gaptek ini luar biasa. Tapi kembali lagi ya, kita mau. Ya, saya mencoba ya seperti juga ini sebenarnya dari beberapa sumber ya, bahwa perempuan itu selain juga punya peran di domestik, kita juga punya peran di publik, apalagi di era yang sekarang. Kalau zaman dulu mungkin nenek saya, ibu saya masih mengatakan bahwa perempuan itu di rumah, betul nggak Bu? Masih adakah sekarang masih seperti itu? Untuk yang muda mungkin sudah tidak ya, tapi bagi ibu-ibu yang bahwa seusia saya masih banyak yang menikmati peran domestik. Banyak faktor sebenarnya. Orang dulu juga banyak yang pendidikannya sangat bagus, tapi karena budayanya masih budaya patriarki yang sangat kuat, tidak memungkinkan bagi para bunda-bunda yang lalu, ini bukan bunda-bunda senior yang di sini ya, yang di luar sana itu tidak punya kesempatan untuk melakukan peran publik. Nah, jadi selain sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai keluarga, dari peran domestik ini ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri terkait dengan pengasuhan. Lalu yang peran publik, kita melakukan peran di masyarakat, bahkan masyarakat secara lebih luas, bahkan lebih luas lagi jadi masyarakat dalam skup nasional sebagai pengambil keputusan pada level kebijakan-kebijakan di negara. Nah, ini saya mencoba
ini aja apa namanya yang terkait dengan pengasuhan ini masih saya mau menyimpulkan bahwa substansi dari peran domestik termasuk di dalamnya adalah ada kegiatan, ada tempat, ada prasarana. Saya kira ini juga tadi sudah disampaikan oleh Fitri. Kalau prasarana sekarang sudah eranya era digital, jadi saya kira ini sudah jauh melampaui di zaman pengasuhan masa saya kecil. Nah, dalam proses ini yang saya kira dalam proses terkait dengan pemenuhan hak anak, baik di dalam keluarga maupun anak-anak yang di luar keluarga atau yang tidak memiliki keluarga atau yang kita sebut dengan berbasis pengasuhan berbasis lembaga. Ini yang penting saya kira anak punya hak untuk dipenuhi di dalam pengasuhan. Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada 31 hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan orang dewasa yang melakukan pengasuhan. Kemudian di sisi lain juga kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mencegah anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Jadi kalau dua-duanya terpenuhi ya, antara pemenuhan hak anak dan anak terlindungi dari bentuk kekerasan dan diskriminasi, maka hasilnya adalah anak akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik atau yang komprehensif. Nah, ini yang terkait dengan kebijakan negara. Saya kira kita sudah punya kebijakan yang sangat bagus gitu ya. Pemerintah sudah mengeluarkan arah kebijakan pembangunan Indonesia ke depan. Ini paling tidak di 2020 sampai 2024 dan 5 tahun sebelumnya di era Pak Jokowi ini adalah anak merupakan bagian dari sumber daya manusia yang akan mengisi pembangunan. Jadi anak-anak hari ini termasuk juga anak-anak yang baru lahir, kalau kita menggunakan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, kita targetnya itu kan di 2045 Indonesia berusia 100 tahun merdeka. Jadi harapannya Indonesia akan bisa lebih maju dan setara dengan negara maju lainnya. Nah, jumlah anak di kita ini cukup besar. 1/3 dari penduduk bangsa ini adalah anak-anak. Jadi sangat disayangkan sekali kalau misalnya di dalam pengasuhan maupun di dalam pendidikan anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya secara optimal. Nah, berikutnya adalah pada peran publik. Ya, di peran publik ini kita mencoba melihat misalnya pada lingkungan yang terkecil. Pada lingkungan yang terkecil di luar rumah itu yang pertama adalah apa, Bu? Yang terdekat dengan lingkungan kita. RT RW atau tetangga, dari mulai tetangga 1, tetangga 2 sampai 1 RT dan 1 RW. Kalau dalam bahasa ini disebut tetangga kita itu sebelah kanan 40 rumah, sebelah depan 40 rumah, sebelah belakang 40 rumah, sebelah kiri 40 rumah. Jadi kira-kira 1 RT atau 1 RW ya, 1 RW ya, itu yang. Jadi minimal kita ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah, baik di tingkat RT maupun di tingkat yang lebih besar, itu yang disebut dengan lingkungan masyarakat yang juga akan berdampak pada keluarga. Baik yang tentu dampak ini kan tidak harus diukur dengan fisik, yang tidak hanya diukur dengan fisik atau finansial. Banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan ketika kita bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Yang gampang saja secara sederhana. Kalau di kampung misalnya, ketika kita punya ilmu, meskipun kita sedikit, kemudian kita mengajarkan kepada komunitas kita tidak mendapatkan bayaran. Yang namanya mengajar, apalagi mengajar ngaji, guru ngaji. Zaman dulu saya kecil, itu belajar ngaji dari mulai sama orang tua saya sampai ke kira-kira pengajian levelnya lebih tinggi. Itu
itu nggak ada yang bayar, dan gurunya juga tidak menerima bayaran. Tapi hikmah, ini bahasanya udah bahasa hikmah. Mohon maaf nih, yang tahu adalah Kang Beki ya. Hikmah di balik kita beraktivitas, apa yang terjadi kalau kita lihat? Ada nggak para ustadz guru ngaji yang tidak bisa makan? Hikmahnya itu ada saja, rizki yang diberikan oleh Allah. Ada saja, kita yakin bahwa Allah yang akan mengatur rizki itu ternyata kejadian. Kalau kita lihat, sampai kebetulan saya punya komunitas para di Dewan Masjid itu Pak Khotib. Para khotib yang hidupnya relatif mereka rata-rata meskipun tidak berlebihan ya, tetapi mampu mereka bisa menyekolahkan bahkan ke universitas gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kita ukur berapa sih penghasilannya khotib setiap bulan, gak ketemu gitu. Sama kira-kira ketika zaman saya kecil, ibu saya tuh menghitung, iya ya kalau gitu hasilnya berapa, gak cukup untuk bisa membiayai 6 anaknya dalam waktu yang bersamaan misalnya dalam usia sekolah. Tapi itulah yang disebut dengan berkah dari Allah atau berkah dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan jalan. Jadi itu kelebihan yang di luar hitungan manusia. Jadi kelebihan yang kita berperan di masyarakat itu ini. Contoh yang sederhana misalnya di kampung, ketika pulang ngaji atau di tempat pengajian ada salah satu sedang panen rambutan, pasti dikasih kita. Itu juga bagian yang tidak terhitung. Jadi peran di luar itu ya. Selain kita memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk lebih sensitif, lebih peduli terhadap lingkungannya. Nah, kalau kita kebetulan beruntung, misalnya kita bisa aktif di level yang paling besar, bisa bisa memiliki profesi seperti Mbak Kristi, seperti juga Ibu Fitri dan Mas Beki, saya kira sesuatu yang sangat beruntung. Itu peran yang tidak hanya pada level meso, tapi juga bisa kita sebut itu yang kita sebut dengan peran pada level makro, menduduki posisi yang strategis sebagai pengambil kebijakan publik atau bahkan pembuat peraturan di negeri ini. Kita bayangkan coba di negeri ini dari berapa ratus juta, 250 sekian juta penduduk, berapa orang yang bisa masuk dalam pengambil kebijakan. Di DPR berapa orang jumlahnya? 560. Dengan satu orang presiden di eksekutif, dengan 34 menteri ya kalau tidak salah sekarang ya. Itu sedikit sekali. Jadi orang yang masuk pada posisi-posisi strategis itu sangat terbatas, sementara punya kewenangan mengatur kebijakan, membuat peraturan, membuat undang-undang untuk seluruh negeri. Sama juga kalau kita mengandaikan pemerintah di tingkat daerah, berapa anggota DPRD di tingkat provinsi Jawa Barat atau di tingkat kabupaten atau di kota